Oke, nah di sini saya akan membahas untuk notasi-notasi metode untuk mencari inverse matrix. Yang pertama, metode substitusi. Nah, di sini dari persamaan matriks A dikali A inverse sama dengan I diperoleh sebanyak n kuadrat persamaan simultan. Nah, jadi di sini kita memiliki n kuadrat persamaan simultan. Jadi di sini semua matriksnya akan dibentuk menjadi suatu persamaan simultan. Di sini sampai dia menjadi matriks identitas. Dan contohnya 1, 2, 3. Yang pertama identitas 1 diagonal satunya di paling kiri atas, lalu di tengah, lalu di paling bawah. Jadi nanti akan lebih jelas pada saat saya langsung memberikan contoh soal. Jadi nanti pada saat saya memberikan contoh soal diperhatikan. Jadi di sini intinya dari matriks tadi diubah menjadi persamaan simultan sebanyak n kuadrat. Jadi kalau ada matriks 3 kali 3 berarti persamaan simultannya ada 9. Matriks 2 kali 2 berarti persamaan simultannya ada 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya metode partisi matriks. Nah, di sini tadi partisi berhubungan dengan submatriks. Jadi matriksnya dipartisi dulu menjadi sub-submatriks lalu dioperasikan untuk menghasilkan inverse matriks. Notasinya seperti ini. Perhatikan. Nah, ini langkah-langkah untuk metode partisi matriks ini juga banyak sekali, jadi panjang sekali. Jadi nanti ke belakang saya harap mahasiswa mencari contoh-contoh untuk metode partisi matriks untuk mencari nilai inverse matriks. Nah, bisa diperhatikan untuk notasi-notasinya. Selanjutnya metode matriks adjoint. Nah, di sini matriks adjoint dapat digunakan untuk mencari nilai inverse suatu matriks ukuran n kali n dengan syarat determinan A tidak sama dengan 0. Jadi, pada saat determinan matriksnya itu sama dengan 0, kita tidak dapat menggunakan metode matriks adjoint. Jadi, metode matriks adjoint ini dapat digunakan untuk mencari inverse suatu matriks jika determinan matriks tersebut tidak sama dengan 0. Jadi ingat ya, determinannya tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan matriks kofaktor. Jadi di sini A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A sama dengan 1 per determinan A matriks kofaktor. Nah, metode eliminasi Gauss. Ini perhatikan notasinya. Di sini juga di sini menjadi matriks identitas. Nah, tadi metodenya selanjutnya di sini ada sifat inverse matrix. Nah, di sini A merupakan matriks lajur sangkar, maka pangkat bilangan bulat n dan n tidak sama dengan 0 atau n lebih besar dari 0. Nah, di sini sifat yang pertama, jika A merupakan matriks invertible, maka hanya memiliki satu matriks inverse atau unik yang dinyatakan oleh A dikali A inverse sama dengan matriks I atau matriks identitas. Yang kedua, jika determinan A sama dengan 0, A tidak ada dan matriks A disebut matriks singular. Yang ketiga, matriks A dan B merupakan matriks non-singular, maka di situ A inverse dikali B inverse, dia merupakan matriks non-singular. Yang keempat, jika inverse dari matriks invertible adalah invertible, maka dia sama dengan A. Nah, itu maksudnya invertible adalah matriks invertible. Inverse dari matriks invertible adalah invertible itu A inverse pangkat inverse-nya. Jadi A pangkat minus 1 dikali A pangkat minus 1
pangkat lagi minus 1. Yang kelima, perkalian skalar di mana nilai k-nya tidak sama dengan 0 dengan matriks invertible adalah invertible. Ini notasinya. Yang keenam, matriks A adalah matriks non-singular. Maka dari matriks pangkat bulat non-negatif, itu n lebih besar dari 0. Yang ketujuh, matriks A merupakan matriks non-singular. Maka sama dia. A pangkat A transposnya pangkat minus 1. Sama dengan sama. A pangkat minus 1 transpos. Demikian untuk inverse matrix. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dan pembahasan untuk determinan dan inverse matrix yang akan dipahami untuk penjelasan materinya. Dan selamat belajar, dan mari silahkan dipahami lagi untuk bagian selanjutnya, yaitu contoh dan pembahasan determinan dan inverse matrix.